Oke, silakan Pak Basah dipresentasikan PTK-nya. Baik, Pak. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK. Di sini judul PTK saya penerapan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pentingnya iman kepada Allah di kelas 3 di SMP Muhammadiyah. Latar belakang pendidikan sebagai suatu usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi manusia seutuhnya, berjiwa Pancasila dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyatakan sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, pembahasan masalah subjek penelitiannya adalah siswa kelas 3 SMP Muhammadiyah. Pembelajarannya model pembelajaran problem based learning pada materi iman kepada Allah. Rumusan masalah memperhatikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana metode problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar materi pentingnya iman. Tujuan penelitian untuk meningkatkan hasil belajar materi pentingnya iman menggunakan metode pembelajaran problem based learning pada materi iman kepada Allah pada kelas 3 SMP Muhammadiyah Salam. Kemudian manfaat penelitian. Penelitian ini dapat mempengaruhi pembelajaran, membantu untuk meningkatkan hasil belajar materi penting iman, memberikan alternatif pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian manfaat juga kepada guru dan juga sekolah, tentunya bagi manfaat bagi peneliti sendiri. Kemudian metode penelitian, jenis penelitian di sini adalah penelitian tindakan kelas atau CAR. Ada variabel, bebas atau independen. Penelitian ini adalah pembelajaran problem based learning. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif yang berupa hasil belajar siswa dalam bentuk angka dan dua data kualitatif yang merupakan pelaksanaan tindakan yang dideskripsikan dalam kata-kata atau kalimat. Populasi dan sampel. Adapun populasi dalam penelitian ini siswa SMP Muhammadiyah tanggal 2 November berjumlah 23 siswa. Adapun sampel penelitian ini adalah siswa kelas 3 SMP Muhammadiyah Salam 2 November. Sumber data. Adapun sumber data penelitian ini bisa berasal dari siswa, guru, teman, sejawat, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data PTK bisa dilakukan dengan observasi, pertanyaan, examining, catatan lapangan, jurnal, pita, dan rekam foto atau video. Inilah teknik analisa datanya. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Basah. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Basah. Yang pertama, Pak Basah, apa masalah di sekolah Bapak, di kelas Bapak, sehingga Bapak mengangkat judul penelitian ini, Pak? Kenapa saya menerapkan metode pembelajaran seperti ini? Karena saya perhatikan banyak para siswa itu yang minat belajarnya kurang atau masih rendah, sehingga belajarnya hasil yang dinilai sama guru itu banyak yang masih rendah, sehingga saya
termotivasi dan berkeinginan untuk membuat pembelajaran seperti ini yang saya bacakan tadi, belajar menggunakan PBL, Problem Based Learning. Oke. Bapak gunakan PDK. Berapa siklus yang Bapak gunakan di PDK? Siklus Ya, berapa 2, siklus? Pak. 2 siklus? Ya, Oke. Apa saja isi siklus pertama, Pak? siklus yang saya gunakan dalam PTK itu pertama sekali tahap perencanaan, dan yang kedua tahap pelaksanaan, Pak. Oke. Apalagi, Pak? Tahap pengamatan, Oke, apalagi? tahap refleksi, Oke, apalagi? tahap revisi dan perbaikan. Oke. Apa yang Bapak lakukan di tahap pengamatan, Pak? Yang saya lakukan di tahap pengamatan, di sini saya terlebih dahulu langsung mengamati apa sih masalah latar belakang peserta didik itu. Yang saya lakukan adalah pengamatan melalui proses pembelajarannya bagaimana. Yang kedua, pengumpulan data tambahan. Yang ketiga, analisis data awal. Yang keempat, identifikasi kekuatan dan kelemahannya seperti apa. Oke. Itu, Pak. Refleksi apa yang Bapak lakukan? Tahap refleksi itu analisis data secara mendalam, identifikasi pola dan tren. 3, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi. 4, refleksi terhadap hasil. Oke. Bapak kapan melakukan pengamatan terhadap siswa dan terhadap kemampuan guru dalam mengajar? Karena Bapak melakukan observasi guru mengajar, kemampuan guru mengajar, dan melakukan observasi terhadap kegiatan siswa dalam mengajarnya. Di sekolah saya, Pak. Oke, baik, Pak. Pak Basa kumpulkan, Pak Basa ada data apa saja yang Bapak kumpulkan nanti? Data Data apa saja yang akan dikumpulkan dalam PTK ini? yang saya observasi itu anak-anak, Pak, anak-anak para peserta didik. Terus pertama sekali itu data kualitatifnya, bagaimana siswa berinteraksi dengan guru, teman, sebaya, dan materi pembelajaran. Dan selanjutnya, apakah siswa bertanya, memberikan pendapat, atau berdiskusi. Selanjutnya, apakah siswa bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Bahasa. Nanti Bapak mohon di observasi itu pertama kemampuan guru mengajar, Ya, kemampuan siswa dan aktivitas selama pembelajaran siswanya. Itu mohon di observasi, itu menjadi bahan penelitian Pak Bahasa nanti. Ya. Ya, Pak. Oke, silakan Pak Bahasa tutup itu. Silakan dipresentasikan P5 Pak Bahasa. Ya, Pak. Di sini untuk P5 saya, Pak, yaitu tentang tema gaya hidup berkelanjutan. Topik mengolah sampah jadi berkah. Di sini adalah latar belakangnya. Sampah adalah salah satu masalah yang tak kunjung usai di masyarakat, terutama sampah plastik. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Kemudian di sini ada tujuan proyek.
Proyek ini bertujuan agar peserta didik memahami cara untuk menjaga lingkungan sekitar serta meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai sampah dan tata cara pengelolaannya dengan benar. Melalui pengelolaan sampah secara tepat, diharapkan peserta didik dapat membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan serta dapat menjalankan gaya hidup dan berperilaku yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah tahapannya atau tahapan pembuatannya, langkah-langkah. Dan ini dimensi P5 PPRA, dan ini jadwal pelaksanaan. Kemudian ini adalah langkah sosialisasi proyek langkah pertama. Ini aktivitas langkah kedua, persiapan bahan dan pemilihan kelompok. Dan ini aktivitas ketiga, ini bahan proyek per kelompok. Dan ini lembar kerja peserta didik. Dan ini adalah lembar kerja peserta didik 3, yaitu produk yang akan dibuat oleh peserta didik itu apa. Misalnya contoh sampah organik itu apa, sampah anorganik itu apa. Dan ini adalah rubrik penilaian, dan ini adalah hasil dari contoh proyek realisasi sampah plastik yang digunakan. Itu Pak. Oke, baik Pak Bahasa. Saya ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama saya Pak Bahasa. Pak Bahasa memilih tadi tema hidup berkelanjutan. Ya. Yang kedua, dimensi apa saja yang Bapak gunakan? Dimensi yang saya gunakan itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Itu Pak. Apa? Setelah itu apa lagi Pak? Setelah itu P5 PPRA-nya berkeadaban, ta'adub, toleransi, tasamuh. Yang ketiga, dinamis dan inovatif, ta'awud dan wa ikhtiar. Baik, Pak. Pertanyaan saya lagi, Bapak gunakan langkah tahapan yang mana ataupun alur yang mana dalam pengembangan PDK ini? Saya menggunakan itu Pak, menurut tujuan pembelajarannya adalah dengan cara bersosialisasi kepada peserta didik. Langkah yang saya lakukan adalah pertama sekali saya memperkenalkan kepada siswa mengenai tema gaya hidup berkelanjutan itu seperti apa. Kemudian membuat temanya dengan mengolah sampah jadi berkah. Yang kedua, guru ataupun saya menayangkan sebuah video tentang sampah atau sejarah munculnya sampah plastik. Ketiga, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi video yang telah ditonton, dan setelah itu peserta didik akan menganalisisnya. Itu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Bahasa. Silakan ditutup Pak Bahasa. Nanti silakan kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan terkait dengan modul yang Pak Bahasa gunakan. Oke. Pak Bahasa, silakan disebutkan ke saya bagaimana, apa yang perlu kita lakukan sebelum kita menyusun sebuah modul ajar. Dalam membuat modul ajar, yang pertama sekali yang harus disiapkan adalah yaitu mengenai identitas modul atau mungkin judulnya. Kemudian yang kedua, kompetensi awal. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Keempat, sarana dan prasarananya. Kelima, target peserta didik. Keenam, model pembelajarannya seperti apa. Dan ketujuh, tujuan kegiatan pembelajaran. Kedelapan, pemahaman bermakna itu seperti apa. Kemudian ada
Kesembilan itu pertanyaan pemantik. Kemudian ada kegiatan pembelajaran atau inti. Kemudian selanjutnya refleksi. Kemudian ada asesmen atau penilaian. Dan terakhir itu adalah remedial. Oke, apa itu pemahaman bermakna, Pak Bahasa? Apa itu pemahaman bermakna, Pak? Ya. Kalau menurut saya itu adalah pemahaman bermakna itu hasil dari pembelajaran yang kita ajarkan kepada peserta didik, dan peserta didik dapat memahaminya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Kalau misalnya di modul ajar kan ada juga kompetensi awal, Pak. Untuk apa kita perlu melakukan kompetensi awal ya, Pak? Kegunaan kompetensi awal itu kenapa digunakan? Kalau menurut saya, Pak, yang pertama sekali supaya kita itu untuk mengetahui sebagaimana kemampuan siswa tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran. Itu tujuannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bahasa. Bagaimana kita menemukan materi yang kita ajarkan di fase D, Pak Bahasa? Bagaimana kita menemukan materi yang akan diajarkan di fase D, misalnya di kelas 1, ataupun kelas 2, ataupun kelas 3. Jadi itu yang saya tahu, Pak, cara kita menemukan pembelajaran itu ya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya di BKSF itu ada tertulis. Kalau misalnya tingkat SD itu kalau pelajarannya misalnya PAI, maka yang diajarkan ini. Kalau misalnya SMP ini. Jadi di situ ada keterangannya, Pak. Pembelajaran itu yang menjadi acuan kita. Di pasti misalnya kalau misalnya SD itu ada pasti A atau pasti B itu C. Kalau di SMP itu ada namanya pasti D, dan SMA ada pasti E. Dari acuan kita untuk membuat pembelajaran itu dari situ, Pak. Oke. Jadi itu acuannya, Pak. Pada saat kita penentuan kelasnya bagaimana, Pak? Penentuan kelasnya? Kan untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP. Jadi bagaimana kita bagi-bagi itu dari pemerintah itu, bagaimana kita bagi-bagi nanti dia sesuai di kelas masing-masing. Oh, ini di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3. Gimana, Pak? Ya, kalau menurut saya, Pak, cara kita menentukan kelasnya itu ya yang jelas itu kan sudah tertulis, Pak. Sudah tertulis kalau untuk kelas 4 atau kelas 5 pastinya ini dan pembelajarannya ini. Begitu juga dengan kelas SMP, situ sudah tertulis di BKS itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Pak. Jadi kita berpatokannya dari situ untuk menetapkan kelasnya. Oke, tapi Pak Bahasa, di permen pemerintah itu di CP itu nggak ada disebutkan ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3 di fase D-nya. Di kelas 1 tolong, Pak. Di CP yang Bapak sebutkan tadi yang dikasih oleh pemerintah, tidak ada disebutkan itu ini materi untuk kelas 1, ini materi untuk kelas 2, ini untuk materi kelas 3 di fase D-nya. Yang ada cuma dia sebutkan di fase D untuk SMP. Itu aja selesai, Pak. Jadi bagaimana kita menentukan di kelas masing-masing itu? Kita tinggal menyesuaikan aja, Pak. Menyesuaikan kelas yang akan kita ajar. Yang jelas itu masing-masing elemennya sudah tertera di situ, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bahasa. Selanjutnya Pak Bahasa akan menanyakan
kelengkapan dari modul ajar, salah satunya lah ada instrumen asesmen. Bagaimana kita membuat instrumen asesmen tersebut yang cocok dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Menurut saya cara membuat asesmen penilaian adalah proses pertama sekali proses pengumpulan atau analisis dan interpretasi data untuk menentukan tingkat pencapaian kompetensi atau kemampuan siswa. Adapun jenis asesmen itu ya seperti asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen autentik, dan asesmen berbasis proyek. Oke. Misalnya hari ini Pak Bahasa akan mengajarkan tentang sholat Jumat, ya. Apa bentuk instrumen yang akan Pak Bahasa gunakan, instrumen asesmennya untuk menentukan, untuk mengetahui apakah TP tentang sholat Jumat itu telah tercapai ataupun belum? Instrumen yang saya gunakan untuk mengetahui apakah TP tentang sholat Jumat itu sudah tercapai ataupun belum. Ya, guru bisa melakukan tahap pengujian, Pak. Siswa itu diuji materinya tentang sholat Jumat, ya. Dan guru bisa memberikan soal berupa pertanyaan dalam bentuk soal, dan disitulah siswa disuruh untuk menjawab pertanyaan tersebut salah atau benarnya, dan di situ guru bisa menilai siapa di antara murid itu yang pemikirannya atau pengetahuannya sudah tercapai, Pak. Contoh soalnya gimana, Pak Bahasa? Contoh soal sholat Jumat, ya Pak? Ya, betul Pak. Contoh soalnya. Saya pikirkan dulu ya Pak. Kalau saya seperti ini Pak, misalnya apakah sholat Jumat itu wajib dikerjakan ketika hujan lebat misalnya? A. Tidak boleh. B. Boleh. C. Harus diwajib misalnya itu Pak. Oke, baik Pak Bahasa. Ini pertanyaan selanjutnya Pak Bahasa. Dari sholat Jumat tadi, mana yang perlu dipahami oleh anak, yang esensial yang harus dipahami oleh anak? Kalau menurut saya yang perlu diketahui sholat Jumat itu adalah bagaimana siswa itu bisa memahami sholat Jumat itu bahwasanya dilakukan di awal waktu, bukan di akhir waktu. Itu Pak, menurut saya Pak. Oke, yang kedua, mana contoh fakta ataupun mana fakta dari sholat Jumat tersebut? Ulangi Pak. Mana yang dikatakan fakta dari sholat Jumat tersebut? Mana yang dikatakan fakta dalam sholat Jumat tersebut? Iya. Faktanya ya siswa itu mengetahui bahwasanya sholat Jumat itu harus dikerjakan pas dengan waktunya Pak. Tidak boleh dari jam 2 atau sebaliknya. Oke, konsepnya mana Pak? Konsep. Konsepnya mana? Konsepnya ya pertama para siswa itu harus mengetahui kapan pelaksanaan sholat Jumat itu dilakukan, atau yang kedua pelaksana khutbahnya itu di mana sampai akhirnya nanti selesai itu jam berapa. Itu Pak. Baik Pak Bahasa. Pertanyaan saya terakhir, ada berapa jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka? Ulangi Pak. Ada berapa jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka?
Ada berapa jenis asesmen dalam Kurikulum Merdeka? kurikulum Merdeka? Itu yang ada apa Pak? Asesmennya itu 5 Pak. Apa saja, Pak? Yang pertama mengukur pencapaian kompetensi, yang kedua mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, ketiga meningkatkan kualitas pembelajaran, keempat memberikan umpan balik, yang terakhir mengembangkan kurikulum Pak. Jenis asesmen, Pak. Jenis asesmen. Jenis asesmen, Iya, jenis dalam kurikulum asesmen Merdeka. itu pertama asesmen diagnostik, Oke. yang kedua asesmen formatif, yang ketiga asesmen sumatif, yang keempat asesmen autentik, yang kelima asesmen berbasis proyek. Oke. Udah habis, Pak. Habis Pak. Apa gunanya asesmen berbasis proyek, Pak? Terhadap Diulangi Pak. apa gunanya asesmen berbasis proyek? Apa gunanya asesmen berbasis Proyek. proyek? Hmm. Eh, Oke. itu gunanya adalah untuk menilai kemampuan siswa Pak dalam proses pembelajaran. Kapan dilakukan itu, Pak? Itu biasanya dilaksanakan pada saat eh, awal pembelajaran ke sekolah. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Bahasa udah cukup di saya, Pak Bahasa. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Boleh di stop recordnya, Pak Bahasa. Ya.